Oke, baik. Soal berikutnya garis lurus fisika kelas 10 ya. Baik, di sini ada sebuah soal, ada sepeda berada pada titik A, titik A, jadi koordinatnya 0,0, kemudian bergerak 5 second ya, ke titik B. Jadi kita langsung saja untuk memudahkan perhitungan. Jadi harus dibuat grafik dulu pertama. Kita buat, anggap saja di sini adalah titik A. Anggap aja di sini titik A ya, karena dia posisinya 0,0, koordinatnya 0,0 ya. Terus benda itu bergerak selama 5 second. Berarti kita buat dulu grafik untuk garis Y dan garis X nya. Nah, anggap aja ini udah lurus ya. Jadi kita anggap aja di sini 2, 4 second, 6, 8, dan 10. Yang ke atas pun sama, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, oke, titik A sudah. Sekarang 5 second dia berjalan ke titik B dengan koordinat 6,3. Ingat ya, kalau 6,3 berarti nilai X nya 6, Y nya 3 gitu. Jadi kita coba lihat nih 6 ya, kita lihat 6, 1, 2, 4. Nah, titik ke 6 X nya, terus yang Y nya adalah yang titik ke 3, koordinat yang ketiga. Jadi kita coba pertemukan koordinatnya. Nah, disinilah dapat titik B. Oke, setelah itu 4 second kemudian dia berpindah lagi ke titik C, yaitu 10,9. Berarti kalau ke titik C berarti X nya 10 dan Y nya 9 gitu. X nya 10 sudah dapat, Y nya 9. Nah, kita tarik garis biar dia tegak lurus dengan garis sumbu X nya. Nah, dapat ya di sini ya untuk sumbu titik C. Nah, jadi pergerakannya seperti ini ya. Kalau pergerakannya dari A dia menuju ke B ya, dia menuju ke B, terus dari B dia menuju ke C gitu. Jadi ini pergerakan dari sepeda tersebut. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah besaran kecepatan rata-rata. Nah, yang dilihat itu adalah V-nya. Nah, berapa besarannya? Nah, kita lihat dulu rumusnya. Untuk V, rumusnya adalah jarak yang ditempuh S per T ya. S per T. Ingat, jarak yang ditempuh terhadap waktu ya. Jarak yang ditempuh terhadap waktu. Nah, kalau untuk garis atau koordinat ini, untuk kecepatan berarti kita coba lihat ini. Untuk kecepatannya kita lihat perpindahan yang terjadi dari A ke C. A ke C secara total. Nah, kalau A ke C kita tarik garis lurus secara langsung, maka inilah besaran untuk jaraknya. Nah, kita anggap saja ini adalah resultannya. Nah, karena vektor kan. Nah, resultan karena dia bervektor karena kecepatan yang ditanya. Nah, maka di sini kita bisa rubah jadinya delta R per delta R per delta T gitu. Kita bisa pakai rumus ini gitu. Delta R per delta T. Maka nanti kita cari dulu untuk delta T-nya, kan kita sudah bisa mencari nilainya. Karena dari waktu 5 second dan 4 second. Nah, sekarang kita mau cari delta R-nya. Nah, untuk mencari nilai delta R-nya, maka kita cari dengan nilai rumus Pitagoras. Karena di sini kan dia membentuk Pitagoras nih. Nah, makanya kita buat nih. Karena garis lurus ke sini, maka kita buatlah garis X-nya ke sini dan Y-nya ke atas. Nah, ini Y-nya, ini X-nya. Nah, kita kasih nama di sini misalnya titik O.
Nah, maka untuk mencari vektor R ini adalah akar dari titik A ke 0 kuadrat ditambah akar dari titik 0 ke C kuadrat gitu. Nah, setelah itu kita lihat nih untuk A ke 0 berapa panjangnya untuk X-nya. Di sini nilainya adalah 10, sedangkan untuk Y-nya nilainya 9. Maka di sini akar dari 10 kuadrat plus 9 kuadrat. Nah, akar 10 100, 9 pangkat 2 10 pangkat 2 100, 9 pangkat 2 itu adalah 81. Nah, kalau di total berarti akarnya adalah 181. Nah, akar dari 181 ini 13,45. Nah, dapatlah ya 13,45. Nah, satuannya belum karena kita ikuti ini dulu ya. Nah, 13,45. Nah, sekarang kita akan melihat ke rumus yang tadi. Kita masukkan coba. Delta V sama dengan delta R per delta T. R-nya sudah dapat nih 13,45 per delta T. Delta T ini kan rentang waktu. Nah, di sini rentang waktunya adalah pergerakan pertama 5 second dan pergerakan kedua 4 second. Berarti di sini kita bisa gunakan penjumlahan 5 tambah 4. Jadi sama dengan 13,45 per 9. Jadi dapatnya adalah 1,49 meter per second. Jadi kita bisa genapkan menjadi 2 anggota penting saja. Jadinya 1,5 meter per second. Jadi hasilnya adalah 1,5 untuk kecepatan rata-rata. Seperti itu.